Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Hikami, mahasiswa IAIN Langsa, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya akan membahas suatu materi, yaitu tentang turunan fungsi komposisi dalam aturan rantai. Yang mana materi ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah Kalkulus 1 dengan dosen pengampu Ibu Raudatul Husna, MPD. Nah, di sini saya membuat video pembahasan ini juga untuk menyelesaikan ujian akhir semester saya. Nah, bagaimana kelanjutannya? Ini dia. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang turunan fungsi komposisi dengan aturan rantai. Nah, apa itu turunan fungsi komposisi? Turunan fungsi komposisi ialah persamaan turunan yang melibatkan fungsi komposisi. Nah, turunan fungsi komposisi ini biasanya diselesaikan atau cara penyelesaiannya itu menggunakan dengan aturan rantai atau dengan rumus aturan rantai. Nah, lalu kenapa disebut dengan aturan rantai? Nah, karena ini di dalam rumusnya ini, nah rumusnya yaitu FOG aksen X sama dengan FGX aksen, nah sama dengan, ini sama juga, F aksen GX dikali G aksen X. Nah, tadi kan kenapa disebut dengan aturan rantai? Karena ini secara berantai kita turunkan dari fungsi yang terluar, kemudian secara berturut-turut kita turunkan fungsi yang ada di bagian dalam. Maka jadilah F aksen GX dikali G aksen X. Nah, ini merupakan rumus dari turunan fungsi komposisi. Nah, kita masuk ke dalam contoh. Yang pertama, misalkan fx sama dengan x kuadrat dikurang 5 pangkat 10. Nah, maka f aksen x-nya sama dengan berapa? Atau maka turunannya berapa? Nah, penyelesaiannya yaitu, nah kita tulis dulu jawab. Nah, misalkan fx sama dengan peta atau kotak pangkat 10. Nah, ini berarti kita bikin kotak nih ya. Ini kita bikin kotak. Pangkat 10. Nah, maka turunan dari kotak ini ialah 10 kotak pangkat 9. Ini 9 ya, teman-teman. Nah, lalu kita masuk ke dalam isinya, yaitu GX. GX-nya sama dengan X pangkat 2 dikurang 5. Nah, maka turunannya, ini jangan lupa ditambah petik di atas 1 ya, itu untuk turunannya. Maka turunan dari GX-nya sama dengan 2X, karena 5-nya ini sama dengan 0. Nah, jadi turunan dari G adalah 2X. Nah, jadi turunan dari fx ini adalah f aksen x sama dengan f aksen gx dikali g aksen x. Sama dengan 10 tadi kita masukkan. Nah, kotaknya ini kita pakai. Kotak tadi yang pertama apa? Nih, x kuadrat dikurang 5. Kita masukkan ke dalam kotaknya ini. X kuadrat dikurang 5 pangkat 9 dikali GX-nya tadi berapa? 2X.
Nah, inilah dia 2x. Nah, terus yang bisa kita kalikan yang mana? Yang ini dengan yang ini. Nah, 10 dikali 2x sama dengan 20x. X kuadrat dikurang 5 pangkat 9. Nah, ini adalah hasil dari turunan dari fx. Baiklah. Kemudian, nomor kedua. Contoh soalnya, fx sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 4x tambah 1 pangkat 60. Nah, maka f aksen x-nya berapa? Atau maka turunannya berapa? Nah, mari kita jawab. Misal f x-nya sama dengan, tadi kan kita yang nomor 1 tadi udah kotak. Sekarang kita bikin segitiga. Segitiga pangkat 60. Nah, maka turunannya sama dengan 60 segitiga pangkat 59. Nah, setelah kita mencari f-nya, maka kita mencari g-nya. Gx sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 1. Nah, maka turunan dari g sama dengan 2 dikali 2, 4x dikurang 4, x-nya pangkat 1, 4 dikali 1, 4. Jadi, turunan dari gx-nya sama dengan 4x dikurang 4. Nah, setelah kita mencari f dan g, maka f aksen x sama dengan f aksen gx dikali g aksen x. Sama dengan f-nya 60, segitiganya 2x pangkat 2 dikurang 4x tambah 1. Kita buka kurung. 2x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 1. Pangkatnya 59. Nah, kemudian gx-nya 4x dikurang 4. Buka kurung lagi. 4x dikurang 4. Nah, jadi inilah dia hasil dari turunan dari 2x kuadrat dikurang 4x tambah 1 pangkat 60. Ini dia adalah contoh nomor 2. Baiklah, tadi setelah kita menjawab nomor 2, contoh soal nomor 2, kita akan menjawab contoh soal nomor 3. Contoh soal nomor 3 yaitu fx sama dengan 1 per 2x pangkat 5 dikurang 7 pangkat 3. Wah, ada pecahan nih. Nah, terus bagaimana cara menjawabnya? Nah, mari kita lihat. Nah, soalnya fx sama dengan 1 per 2x pangkat 5 dikurang 7 pangkat 3. Nah, maka turunannya berapa? Nah, mari kita jawab. Misalkan fx sama dengan, nah, tadi kan kita sudah memakai segitiga nih. Nah, kita pakai jajar genjang ya. Karena soalnya pecahan, jadi 1 per jajar genjang pangkat 3. Pangkat 3. Nah, sama dengan jajar genjang pangkat negatif 3. Nah, f-nya sama dengan jajar genjang pangkat negatif 3. Maka turunan dari f-nya sama dengan negatif 3 jajar genjang pangkat negatif 4. Nah, setelah kita mencari yang f, kita mencari yang g.
Gx sama dengan Gx-nya ini 2x pangkat 5 dikurang 7, maka turunan dari G-nya sama dengan 5 dikali 2, 10. X pangkat 4. Nah, ini turunan dari G-nya. Jadi, kita di sini aja. Jadi, F aksen X sama dengan F aksen G X dikali G aksen X sama dengan F-nya tadi min 3 jajar genjang pangkat min 4 dikali 10 X pangkat 4. Nah, sama dengan kita ubah nih ke pecahan. Min 3 per jajar genjang pangkat 4 dikali 10x pangkat 4. Nah, kemudian min 3 per jajar genjangnya berapa tadi? Ini jajar genjangnya. 2x pangkat 5 dikurang 7. Jadi 2x pangkat 5 dikurang 7 pangkat 4 dikali 10x pangkat 4. Nah, maka ini kita kalikan. Nih, ini antara ini kita kalikan. Jadi, negatif 3 kali 10 sama dengan negatif 30 X pangkat 4 per 2X pangkat 5 dikurang 7 pangkat 4. Maka turunan dari Fx sama dengan 1 per 2X pangkat 5 dikurang 7 pangkat 3 sama dengan negatif 30X pangkat 4 per 2X pangkat 5 dikurang 7 pangkat 4. Nah, inilah dia hasilnya. Baiklah, jadi bagaimana? Sudah paham kan? Tentu dong, sudah paham. Nah, jadi sekian dari pembahasan saya, yaitu tentang turunan fungsi komposisi dalam aturan rantai. Nah, jikalau ada kata-kata yang salah atau pembahasan atau cara-cara yang keliru, nah, jangan lupa di komen ya. Nah, kemudian ketika sudah menonton, nah, boleh dong klik like dan subscribe-nya. Nah, jadi sekian dulu ya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.